Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran Allah wa salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa mata kuliah ilmu akhlak. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita Allah diberikan kesempatan tatap maya. Lalu kan sudah tatap muka lagi dengan masa pandemi ini. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir. Kita sudah kangen namanya dunia perkuliahan di dalam kelas. Pada kesempatan kali ini saya sedikit menyampaikan tentang pengantar mata kuliah ini. Tentu teman-teman sudah tidak asing dengan namanya mata kuliah dengan istilah akhlak. Kita tahu Rasulullah diutus ke muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW ini untuk menyempurnakan akhlak dari manusia itu sendiri. Innamal bu'istu liutammima makarimat akhlak. Dan juga teman-teman bahkan setiap hari dengar ceritanya akhlak dalam permata pelajaran itu akhlak. Saya sedikit akan mengulas yang mengenai pengertian akhlak. Akhlak itu berasal dari kata khalaqa. Dalam istilah akhlak ada dua istilah atau ada dua kata yang memiliki kita sedikit secara bahasa hampir mirip-mirip sama, akan tetapi secara esensi itu berbeda. Pertama ada khalaq, yang pertama ada khuluq. Apa sih itu khalaq sama khuluq? Sama dari kata dasarnya ada khalaqa. Khalaq itu artinya ciptaan, dan itu berupa sifatnya eksternal, dan itu adalah ijbari. Kalau dalam ini Al-Ghazali menceritakan misalnya khalaq itu ya ciptaan seperti diri kita hari ini. Kita memiliki tangan, memiliki telinga dengan berparas seperti ini, terus memiliki warna kulit, itu adalah ciptaan, dan itu sifatnya ijbari. Kita hanya bisa menerima, tidak bisa request, tidak bisa membentuk itu sendiri. Dan khalaq ini sifatnya sifatnya relatif, tidak ada baik buruk. Karena bagi orang Indonesia, orang yang dikatakan baik, misalkan baik secara fisik, secara tampilan, itu orangnya kuning langsat. Akan tapi kalau misalkan di Afrika, di Eropa ataupun di Cina, itu kan memiliki ras-ras yang berbeda. Nah, di sini namanya khalaq. Khalaq itu artinya isbari, ciptaan yang sifatnya eksternal yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita tidak bisa membentuk itu, tidak bisa merequest itu. Nah, sedangkan yang kedua adalah khuluq, jamak dari kata akhlak, itu adalah sifatnya internal, batin. Itu adalah ikhtiari, itu kita ciptakan, bukan kita usahakan untuk membentuk itu. Kalau tadi khalaq itu sifatnya lahir ya, kalau khuluq ini adalah sifatnya batin ya. Maka sering kita dengar misalkan khalaq itu saat kita artikan seperti ini. Orang yang sering kita mendengar adalah orang yang sakit lahir, sakit secara fisik. Orang yang sakit secara fisik itu tidak berbahaya, tidak berdosa, maka malah menghapus dari dosa, mengurangi dosa dari seseorang yang sakit itu. Misalkan kamu kamu pilek, itu kan tidak masalah, tidak dosa. Tapi kalau kamu sakit secara batinnya, secara sifatnya, itu yang akan membahayakan. Misalkan kalian itu memiliki rasa iri, biasanya nanti ada manifestasinya dengki, hasut. Nah, ini makanya khuluq itu baru ada kata baik buruknya. Kalau tadi khalaq itu tidak ada baik buruknya, saya rasa semua relatif. Ngomong kita bagus baiknya itu, kalau khuluq ciptaan itu tidak kita bisa tidak, karena bicara tentang selera. Nah, kalau khuluq ini baru ada namanya baik buruknya.
Akhlak seseorang bisa dikatakan baik misalkan seperti ini, akhlak seseorang bisa buruk seperti ini, itu yang namanya khuluq. Dan itu sifatnya internal, diikhtiari, diusahakan. Nah, langsung masuk kata akhlak. Kata akhlak di sini saya akan menjelaskan pengertian akhlak kalau menurut Ibnu Misdawai, yaitu ada dua poin, yaitu pertama ada keadaan jiwa. Keadaan jiwa yang mengajaknya untuk melakukan perbuatan tanpa pertimbangan. Jadi kalau menurut Ibnu Misdawai, keadaan jiwa setiap kita melakukan perbuatan tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu, tanpa adanya pemikiran terlebih dahulu, tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Sama seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan akhlak itu adalah perangai, watak, tabiat yang menetap kuat dalam jiwa. Dan itu akan mempengaruhi terhadap perbuatan, yang dimana perbuatan itu yang termanifestasi dalam perbuatan itu tanpa adanya perencanaan, tanpa adanya pemikiran, ya otomatis saja. Misalkan seperti ini, si fulan dikatakan akhlaknya baik, misalkan ketemu orang, dia otomatis senyum, dia otomatis misalkan ada atau teman kamu di sebelah kamu misalkan ada pulpennya jatuh, itu langsung kamu ambilkan. Itu namanya contoh-contoh akhlak yang baik. Artinya apa? Kamu melakukan itu secara refleks karena sudah kuat dalam menetap dalam jiwamu, seakan langsung refleks dan langsung akan mengambilnya itu, menolong tersebut. Di jalan, misalkan ada orang kecelakaan, kamu langsung berhenti, langsung menolongnya tanpa melihat, oh ini siapa, ini si A, si B, atau ini kasih orang kaya atau orang miskin atau agamanya apa. Tidak, kita langsung refleks tanpa adanya perencanaan. Maka kalau menurut Al-Ghazali, yang sebenarnya hakikat akhlak itu adalah bukan pengetahuan, bukan ilmu, bukan bukan pengetahuan atau makrifat, bukan juga takdir, ketetapan, bukan juga pengalaman, akan tetapi sudah keadaan jiwa yang melekat di dalam diri seseorang itu. Jadi ya kita sering, kenapa adanya Al-Ghazali ini tanpa perencanaan, kita sudah sering mendengar istilahnya kalau orang berbuat baik itu adalah pencitraan. Kenapa mereka kok bisa dikatakan pencitraan, terutama kalau masa dalam musim-musim kampanye seperti ini ya, kita akan menghadapi pilkada. Kita sering istilahnya pencitraan. Apa sih pencitraan itu? Ya itu pencitraan kan seseorang berbuat baik yang direncanakan, bukan kalau beda dengan pengertian akhlak yang sudah menetap dalam jiwa seseorang. Tidak, kalau pencitraan, jadi si A ingin ke sana, ingin terjun ke masyarakat, oh nanti saya akan melakukan seperti ini, saya akan membagikan sembako. Itu kalau orang pencitraan seperti itu sudah ada perencanaan terlebih dahulu. Atau misalkan kalian ingin menghadap siapa, misalkan calon mertua, itu sudah direncanakan tuh, oh nanti saya akan berkatanya seperti ini, nanti bertutur katanya seperti ini, perbuatan saya seperti ini, saya akan membawa ini dan sebagainya. Itu namanya bisa dikatakan adalah pencitraan karena adanya perencanaan terlebih dahulu. Berbeda dengan akhlak. Kalau akhlak itu sudah menetap dalam jiwa, secara otomatis akan melakukan itu tanpa adanya perencanaan. Maka di sini Al-Ghazali mensyaratkan ada dua syarat yang bisa dikatakan itu orang memiliki akhlak. Yang pertama adalah stabilitas. Perbuatan itu dilakukan secara permanen, dilakukan secara kapanpun, dimanapun, sama kapanpun, dengan siapapun. Itu adalah stabilitas. Artinya apa? Kamu menghadapi dosenmu, kamu menghadapi orang tuamu, kamu menghadapi temanmu, kamu menghadapi musuh, misalkan ada kalian ada musuh,
perbuatanmu sama seperti itu, stabil, kapanpun dimanapun perbuatanmu seperti itu. Yang kedua adalah spontanitas. Spontanitas ya dilakukan secara refleks seperti itu. Itu menurut Al-Ghazali dua syarat akhlak. Bisa dikatakan akhlak yang baik itu harus pertama spontan, pertama adalah stabil, dilakukan dengan kapanpun, dengan siapapun, sama seperti itu. Yang kedua yaitu adalah spontan, mau dilaksanakan kapanpun seperti itu, sama. Jadi tanpa ada, kalau tadi ada, kalau menurut Al-Ghazali tanpa adanya perencanaan, oke, itu adalah dua syarat akhlak. Jadi kalau teman-teman ingin tahu temanmu akhlaknya baik atau tidak, itu syaratnya ada dua, stabil, perbuatannya seperti itu, misalkan baik tidak hanya di mata dosennya, baik tidak hanya kepada calon mertuanya, misalkan tidak hanya baik tapi kepada siapapun, kepada seluruh makhluk itu adalah baik. Dan itu adalah yang kedua adalah spontan. Oke, kita tahu tujuannya akhlak yaitu adalah menciptakan generasi yang memiliki akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu adalah husnul khuluq, sebaik-baiknya ada akhlak. Kalau di sini Al-Ghazali mengklasifikasikan 5 manifestasi perbuatan husnul khuluq. Artinya apa? Orang yang memiliki akhlak ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Mengambil pendapatnya yang pertama adalah Hasan Al-Basri. Orang yang memiliki husnul khuluq atau akhlakul karimah itu orangnya yang suka ramah, orangnya ramah, mudah tersenyum, menyenengke kalau bahasa Jawanya. Dimanapun, kapanpun dia tersenyum ya, bukan tertawa. Kalau tertawa tiba-tiba tertawa itu kan kita bisa artikan sedikit ada gangguan, tapi tersenyum, menyenengke, ditanya itu jawabnya enak, bertemu itu ketemunya dengan ramah. Itu manifestasi yang pertama. Manifestasi yang kedua yaitu menurut Al-Wasiti, dia selalu menggembirakan makhluk baik suka dalam maupun ya, ini levelnya sudah di atas tadi, bersuka ramah. Dia kalau tadi adalah bersuka ramah, kalau ini sudah menggembirakan makhluk lain, baik itu keadaan suka maupun duka. Ketika ditanya jawabannya nyenengke, misalkan dari mana, ada orang tanya dari mana, dari tadi, tokondi ya toko kono, itu kan jawaban-jawaban yang tidak nyenengke. Tapi kalau orang yang melihat hal baik itu menggembirakan makhluk lain, apa yang dibicarakan, apa yang diperbuat itu menggembirakan makhluk lain. Yang ketiga, level yang ketiga menurut Abu Usman yaitu adalah ridho, ikhlas, dan rela terhadap apapun dan ketentuan Allah, tidak pernah ngeluh. Nah ini musim-musim seperti ini sudah mulai banyak musim-musim mahasiswa yang sambat, ngeluh. Nah, kalau orang yang memiliki husnul khuluq, akhlak yang baik, ya ini begitu ikhlas, rela terhadap apapun dengan keadaan apapun. Ya seperti ini, misalkan dalam tanda pandemi ini kuliah secara daring, ya kita lakukan tanpa mengeluh. Toh sebenarnya sama, hampir sama, ketemu di tatap muka di kelas, ketika ketemu di tatap maya di kelas pun sebenarnya kalau ada teman-teman tambah tugas sama, di kelas juga ada tugas, di daring juga sama sepertinya. Ya, ini kalau dalam konteks hari ini. Tapi yaitu orang yang ketiga, ridho, ikhlas, hanya tidak berharap apapun dan tidak pernah mengeluh. Nah, yang keempat, level yang keempat menurut Arbuton yaitu adalah ini, sanggup menahan diri. Ketika misalkan kita disakiti, kita mampu menahan diri dan tidak membalasnya, tidak membalas, bahkan ketika kita misalnya dolimi, kita tidak membalas, malah berbuat yang lebih baik lagi, kasih sayang lagi, seperti yang dicontohkan oleh
Rasulullah ketika pernah adalah suatu kisah Rasulullah itu setiap mau ke masjid diludahi, bukan Rasulullah membalas terhadap perbuatan orang tersebut, melainkan ketika Rasulullah tahu kenapa pada hari selanjutnya itu orang yang suka meludahi Rasulullah itu tidak ada lagi, makanya kok tidak pernah mendolimi Rasulullah lagi. Oh ternyata dia sakit, malah Rasulullah itu menjenguknya. Nah ini sama, kita harus menulis seperti itu. Kita mampu menahan sikap ketika kita didolimi, kita tidak membalas, malah kita harus berlebih kasih sayang lagi. Bahkan kalau bisa kita memohonkan ampun, ya Allah, orang itu telah mendolimi saya, mohonkan ampun bagi dia ya Allah. Tapi harus ikhlas, karena ada orang sekarang doa, ya Allah, orang itu mendolimi saya, mau berikan dia ampun, segera masukkan sekarang juga, segera masukkan surga sekarang juga, misalkan itu kan tak ikhlas, itu kan tidak ikhlas. Dan doanya benar memohonkan ampun tapi memohonkan memasukkan surga sekarang, berarti kan dongaknya mati. Nah itu bukan memohon ampun ya, tidak ikhlas, tapi memohonkan ampun ya kita dengan kata yang ikhlas. Yang terakhir menurut Abu Sa'id Al-Khudri, manifestasi husnul khuluq yang terakhir adalah tidak mendambakan apapun selain Allah. Ya, apa yang kita perbuat, apa yang kita laksanakan, ya ingin, ya kita tidak mengharapkan apapun selain apa yang dilakukan oleh Allah. Nah itu kalau kita bicara tentang